Sultan Bayezid pertama, juga dikenal sebagai Bayezid Yıldırım, Bayezid Sang Kilat, adalah sultan keempat dari Kesultanan Utsmaniyah yang memerintah dari tahun 1389 hingga 1402. Dia adalah putra dari Sultan Murad pertama dan memainkan peran penting dalam perluasan wilayah Utsmaniyah. Berikut adalah sejarah panjang Sultan Bayezid Perimar dalam konteks Islam. Bayezid Perimir naik tahta setelah kematian ayahnya, Sultan Murad Rim'arem, dalam pertempuran Kosovo pada tahun 2825. 1389, dia segera mengambil alih kekuasaan dan memulai pemerintahannya dengan tekad untuk memperluas wilayah Utsmaniyah dan memperkuat pengaruh Islam di wilayah tersebut. Bayezid I berhasil menguasai banyak beylik, kepangeranan kecil di Anatolia, termasuk Karaman, Germian, dan Aydın. Ini memperluas wilayah Utsmaniyah dan memperkuat kekuasaan sentral. Dia melanjutkan ekspansi di Balkan dengan menaklukkan wilayah-wilayah seperti Bulgaria, Serbia, dan sebagian Yunani. Ini memperkuat posisi Utsmaniyah sebagai kekuatan utama di Eropa Tenggara. Bayezid pertama terlibat dalam beberapa pertempuran melawan kekuatan Eropa, termasuk pertempuran Nikopolis pada tahun 1396, di mana dia mengalahkan pasukan salib yang dipimpin oleh Sigismund dari Hungaria. Kemenangan ini memperkuat reputasinya sebagai pemimpin militer yang tangguh. Bayezid I dikenal sebagai pemimpin yang taat beragama dan berusaha untuk mempromosikan Islam di wilayah yang dia kuasai. Dia mendirikan masjid, madrasah, dan institusi keagamaan lainnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Dia juga dikenal sebagai pelindung ulama dan sarjana Muslim. Salah satu tantangan terbesar Bayezid I adalah invasi oleh Timur Leng, Tamerlane, penguasa Turko-Mongol yang berkuasa di Asia Tengah. Pertempuran antara kedua kekuatan ini terjadi di Ankara pada tahun 1402. Bayezid I kalah dalam pertempuran ini dan ditangkap oleh Timur Leng. Kekalahan ini menyebabkan kekacauan di Kesultanan Utsmaniyah dan periode interregnum, kekosongan kekuasaan yang dikenal sebagai Fetret Devri. Bayezid pertama meninggal dalam tahanan Timur Leng pada tahun 1403. Meskipun pemerintahannya berakhir dengan tragis, dia meninggalkan warisan yang signifikan dalam perluasan wilayah Utsmaniyah dan promosi Islam. Anak-anaknya kemudian terlibat dalam perebutan kekuasaan yang akhirnya diselesaikan oleh Mehmed I yang memulihkan kesatuan Kesultanan Utsmaniyah. Sultan Bayezid I adalah pemimpin yang ambisius dan berani yang berhasil memperluas wilayah Utsmaniyah dan memperkuat pengaruh Islam. Meskipun pemerintahannya berakhir dengan kekalahan dan penangkapan, kontribusinya terhadap perkembangan Kesultanan Utsmaniyah dan penyebaran Islam tetap diingat dalam sejarah. Sultan Bayezid pertama, juga dikenal sebagai Bayezid the Thunderbolt Yıldırım Bayezid, adalah sultan keempat dari Kesultanan Utsmaniyah yang memerintah dari tahun 1389 hingga 1402. Kebijakan-kebijakannya banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam karena Kesultanan Utsmaniyah pada masa itu merupakan negara yang berbasis pada syariat Islam. Berikut adalah beberapa kebijakan Sultan Bayezid I yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Bayezid I melanjutkan kebijakan ekspansi wilayah yang dimulai oleh pendahulunya. Tujuannya tidak hanya untuk memperluas kekuasaan Utsmaniyah, tetapi juga untuk menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah baru. Dia berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Balkan, termasuk Bulgaria, dan memperluas pengaruh Islam di Eropa Tenggara. Bayezid I dikenal sebagai pemimpin yang taat pada ajaran Islam. Dia memastikan bahwa hukum syariat Islam diterapkan secara ketat di seluruh wilayah kekuasaannya. Dia mendukung ulama dan ahli hukum Islam, fuqaha, untuk memastikan bahwa pemerintahan dan masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bayezid pertama membangun banyak masjid, madrasah, dan institusi keagamaan lainnya. Ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan Islam dan menyebarkan pengetahuan agama. Salah satu contohnya adalah pembangunan Masjid Bayezid di Bursa, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan. Bayezid I dikenal sebagai pelindung umat Islam, baik di dalam maupun di luar wilayah kekuasaannya. Dia memberikan perlindungan kepada Muslim yang tertindas di wilayah-wilayah yang ditaklukkannya.
Dia juga memberikan perhatian khusus kepada komunitas Muslim di wilayah Balkan yang baru ditaklukkan, memastikan bahwa mereka dapat menjalankan ibadah dengan aman. Bayezid pertama melihat dirinya sebagai pemimpin umat Islam yang bertanggung jawab untuk memerangi kekuatan non-Muslim, terutama Kekaisaran Bizantium dan negara-negara Kristen di Eropa. Pertempuran Nikopolis adalah salah satu contoh di mana Bayezid I memimpin pasukan Utsmaniyah melawan pasukan salib dari Eropa yang dianggap sebagai ancaman terhadap dunia Islam. Bayezid I berusaha untuk memperkuat hubungan dengan dunia Islam lainnya, termasuk dengan Kesultanan Mamluk di Mesir dan negara-negara Muslim di Timur Tengah. Dia juga berusaha untuk mempersatukan dunia Islam di bawah kepemimpinan Utsmaniyah, meskipun upaya ini tidak sepenuhnya berhasil. Meskipun Bayezid meraih fokus pada penyebaran Islam, dia juga memberikan perlindungan kepada non-Muslim, Zimmi, yang tinggal di wilayah kekuasaannya, asalkan mereka membayar jizyah, pajak perlindungan, dan tunduk pada aturan Islam. Kebijakan ini sesuai dengan prinsip Islam yang mengatur hubungan dengan non-Muslim dalam negara Islam. Bayezid I dikenal sebagai pemimpin yang adil dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dia memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan hukum Islam. Dia juga memperhatikan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pasar untuk memfasilitasi perdagangan dan kesejahteraan ekonomi. Bayezid pribadi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman dari Timur Leng, Tamerlane, yang menginvasi wilayah Utsmaniyah. Meskipun akhirnya Bayezid pertama dikalahkan dalam pertempuran Ankara, upayanya untuk mempertahankan wilayah Islam dari ancaman luar dianggap sebagai bagian dari jihad. Kebijakan Sultan Bayezid I mencerminkan komitmennya yang kuat terhadap nilai-nilai Islam. Dia tidak hanya fokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada penerapan syariat Islam, pembangunan institusi keagamaan, dan perlindungan terhadap umat Islam. Meskipun pemerintahannya diwarnai oleh tantangan dan konflik, warisannya sebagai pemimpin yang taat pada ajaran Islam tetap dikenang dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Sultan Bayezid I juga dikenal sebagai Bayezid Yildirim, Bayezid Sang Kilat, memerintah Kesultanan Utsmaniyah dari tahun 1389 hingga 1402. Masa pemerintahannya merupakan periode penting dalam sejarah Utsmaniyah, di mana kekuatan dan pengaruh Islam memainkan peran sentral dalam politik, militer, dan kehidupan sosial. Berikut adalah gambaran kondisi Kesultanan Utsmaniyah di masa Sultan Bayezid I dari perspektif Islam. Sultan Bayezid I dikenal sebagai pemimpin yang agresif dalam memperluas wilayah Utsmaniyah. Ia melanjutkan tradisi jihad yang telah dimulai oleh pendahulunya dengan tujuan menyebarkan Islam dan memperkuat kekuasaan Utsmaniyah. Ia berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Balkan, termasuk Bulgaria, Serbia, dan sebagian Yunani. Penaklukan ini tidak hanya memperluas kekuasaan Utsmaniyah, tetapi juga menyebarkan pengaruh Islam di wilayah-wilayah tersebut. Bayezid juga berperang melawan kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa, seperti Hungaria, dan berhasil memenangkan pertempuran Nikopolis melawan pasukan salib Eropa. Kemenangan ini memperkuat reputasi Utsmaniyah sebagai pelindung Islam. Di masa Bayezid I, syariat Islam menjadi dasar hukum dan tata kelola pemerintahan. Sultan Bayezid menegakkan hukum Islam dalam administrasi negara dan kehidupan sehari-hari rakyat. Ia mendukung ulama dan para ahli hukum Islam, fuqaha, untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Bayezid juga membangun masjid, madrasah, dan institusi keagamaan lainnya untuk memperkuat pendidikan dan kehidupan keagamaan di wilayah Utsmaniyah. Sultan Bayezid pertama berusaha mempersatukan dunia Islam di bawah kepemimpinan Utsmaniyah. Ia mengklaim dirinya sebagai Sultan al-Islam, pemimpin Islam, dan berambisi menjadi pemimpin umat Islam secara global. Ia berkonflik dengan penguasa Muslim lainnya, seperti Mamluk di Mesir dan Timur Leng, Timurid di Asia Tengah, karena perebutan pengaruh dan kekuasaan. Konflik ini menunjukkan ambisi Bayezid untuk menjadi pemimpin utama dunia Islam. Salah satu ujian terbesar dalam pemerintahan Bayezid I adalah invasi yang dilancarkan oleh Timur Leng, penguasa Timurid. Timur Leng menantang otoritas Bayezid dan mengklaim dirinya sebagai pelindung Islam. Pertempuran Ankara menjadi titik balik yang tragis bagi Bayezid. Ia dikalahkan oleh Timur Leng dan ditangkap.
yang menyebabkan kekacauan sementara di Kesultanan Utsmaniyah. Kekalahan ini dianggap sebagai ujian dari Allah, dan banyak ulama pada masa itu menafsirkannya sebagai akibat dari kesombongan atau kesalahan Bayezid dalam memimpin. Meskipun pemerintahannya berakhir dengan kekalahan, Bayezid I meninggalkan warisan keagamaan yang kuat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang taat beragama dan gigih dalam memperjuangkan Islam. Ia membangun masjid-masjid besar dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan Islam yang menjadi fondasi bagi kejayaan Utsmaniyah di masa-masa berikutnya. Ulama pada masa itu umumnya memandang Bayezid sebagai pemimpin yang kuat dan berdedikasi pada Islam. Namun, kekalahannya oleh Timur Leng juga menjadi pelajaran tentang pentingnya tawakal, berserah diri kepada Allah, dan menghindari kesombongan. Beberapa ulama mengkritik kebijakan Bayezid yang terlalu agresif, sementara yang lain memuji usahanya dalam menyebarkan Islam dan mempertahankan kesultanan dari ancaman luar. Masa pemerintahan Sultan Bayezid I merupakan periode penting dalam sejarah Utsmaniyah, di mana Islam menjadi pusat kebijakan dan identitas kesultanan. Meskipun diwarnai oleh kemenangan dan kekalahan, Bayezid I tetap dikenang sebagai pemimpin yang gigih memperjuangkan Islam dan memperluas pengaruh Utsmaniyah. Kekalahannya oleh Timur Leng menjadi pengingat akan pentingnya keseimbangan antara kekuatan duniawi dan ketundukan kepada Allah dalam kepemimpinan Islam. Pandangan sejarawan Muslim mengenai kondisi Kesultanan Utsmaniyah Ottoman pada masa Sultan Bayezid I umumnya didasarkan pada perspektif Islam dan konteks historis pada zamannya. Berikut adalah beberapa poin penting yang sering dibahas oleh sejarawan Muslim terkait periode tersebut. Sultan Bayezid I yang dijuluki Yildirim, petir, dikenal karena kebijakan ekspansifnya. Ia melanjutkan tradisi jihad yang menjadi ciri khas Kesultanan Utsmaniyah, memperluas wilayah kekuasaan Islam ke Balkan dan Anatolia. Sejarawan Muslim memandang ekspansi ini sebagai upaya untuk menyebarkan Islam dan melindungi umat Muslim di wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Bayezid dianggap sebagai pemimpin yang gigih dalam menjalankan misi Islam. Bayezid pertama terlibat dalam berbagai pertempuran melawan kekuatan Kristen Eropa, seperti dalam pertempuran Nikopolis, di mana ia berhasil mengalahkan pasukan salib. Kemenangan ini dianggap sebagai prestasi besar dalam melawan ancaman dari Barat. Namun, ia juga menghadapi tantangan dari timur, terutama dari Timur Leng, Tamerlane, yang mengalahkannya dalam pertempuran Ankara. Kekalahan ini dianggap sebagai titik balik yang melemahkan Kesultanan Utsmaniyah untuk sementara waktu. Sejarawan Muslim mencatat bahwa Bayezid I berusaha memperkuat administrasi dan infrastruktur kekaisaran. Ia membangun masjid, madrasah, dan institusi lainnya yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan. Namun, beberapa kebijakannya, seperti penaklukan yang terlalu agresif, dianggap oleh sebagian sejarawan sebagai penyebab ketegangan internal dan kelelahan sumber daya. Kekalahan Bayezid I oleh Timur Leng menyebabkan kekacauan dalam suksesi kepemimpinan. Sejarawan Muslim melihat periode ini sebagai ujian bagi kesultanan, di mana persaingan antara putra-putra Bayezid, periode Fetret, melemahkan kesatuan umat Islam. Namun, periode ini juga dianggap sebagai fase penting dalam konsolidasi kekuatan Utsmaniyah yang akhirnya bangkit kembali di bawah kepemimpinan Mehmed I. Sejarawan Muslim sering menekankan aspek spiritual dalam menilai kepemimpinan Bayezid I. Kekalahannya oleh Timur Leng dipandang sebagai bagian dari takdir ilahi yang menguji kesabaran dan ketahanan umat Islam. Meskipun mengalami kekalahan, Bayezid I tetap dihormati sebagai pemimpin yang berjuang demi agama dan negaranya. Bayezid pertama meninggalkan warisan penting dalam bentuk perluasan wilayah Islam dan penguatan identitas keislaman Kesultanan Utsmaniyah. Meskipun masa pemerintahannya diwarnai dengan tantangan besar, upayanya dianggap sebagai fondasi bagi kebangkitan Utsmaniyah di masa depan. Secara keseluruhan, sejarawan Muslim memandang Sultan Bayezid I sebagai pemimpin yang kompleks, dengan prestasi besar di satu sisi, tetapi juga menghadapi tantangan dan kegagalan di sisi lain. Periode pemerintahannya mencerminkan dinamika perjuangan dan ketahanan umat Islam dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Pandangan sejarawan Muslim terkait peperangan pada masa Sultan Bayezid I, Bayezid Yildirim dari Kesultanan Utsmaniyah Ottoman,
seringkali didasarkan pada perspektif Islam yang menekankan aspek jihad, keadilan dan kepemimpinan dalam konteks ekspansi dan pertahanan wilayah. Sultan Bayezid pertama memerintah dari tahun 1389 hingga 1402 dan dikenal sebagai pemimpin yang agresif dalam memperluas wilayah kekuasaan Utsmaniyah serta menghadapi tantangan besar seperti pertempuran Ankara melawan Timur Leng, Tamerlane. Berikut adalah beberapa poin pandangan sejarawan Muslim terkait peperangan pada masa Sultan Bayezid Primar. Sejarawan Muslim sering melihat peperangan yang dilakukan Sultan Bayezid Primar sebagai bagian dari jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah. Ekspansi Utsmaniyah pada masanya dianggap sebagai upaya untuk menyebarkan Islam dan melindungi umat Muslim. Bayezid pertama melanjutkan tradisi pendahulunya dengan menaklukkan wilayah-wilayah di Balkan dan Anatolia yang dianggap sebagai upaya untuk memperkuat kekuatan Islam melawan kekuatan Kristen Eropa. Sultan Bayezid I dipandang sebagai pemimpin yang adil dan tegas. Ia dikenal dengan julukan Yildirim, petir, karena kecepatan dan ketegasannya dalam mengambil keputusan militer. Sejarawan Muslim sering menekankan bahwa kepemimpinannya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti menjaga keadilan bagi rakyatnya dan memastikan hukum syariah diterapkan. Kekalahan Sultan Bayezid I dalam pertempuran Ankara melawan Timur Leng sering dilihat sebagai ujian dari Allah. Kekalahan ini dianggap sebagai pelajaran tentang pentingnya tawakal, berserah diri kepada Allah, dan bahaya kesombongan. Sejarawan Muslim juga mencatat bahwa kekalahan ini tidak mengurangi kontribusi Bayezid I dalam memperjuangkan Islam, meskipun ia akhirnya ditangkap dan meninggal dalam tahanan. Pada masa pemerintahan Bayezid I, hubungan antara penguasa dan ulama tetap terjaga dengan baik. Sultan Bayezid I dikenal sebagai pemimpin yang menghormati ulama dan mendukung penerapan syariah dalam pemerintahan. Sejarawan Muslim mencatat bahwa peperangan yang dilakukannya selalu melibatkan konsultasi dengan ulama untuk memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun masa pemerintahannya berakhir dengan kekalahan, Sultan Bayezid I dianggap sebagai salah satu pemimpin Utsmaniyah yang meletakkan dasar bagi kejayaan Islam di masa depan. Ekspansi yang dilakukannya membantu memperluas pengaruh Islam di Eropa dan Asia Kecil. Sejarawan Muslim juga mencatat bahwa kepemimpinannya menginspirasi generasi penerus Utsmaniyah untuk terus memperjuangkan Islam. Pandangan sejarawan Muslim terhadap peperangan pada masa Sultan Bayezid I umumnya positif, dengan penekanan pada aspek jihad, keadilan, dan kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip Islam. Meskipun ada tantangan dan kekalahan, kontribusinya dalam memperjuangkan dan menyebarkan Islam tetap dihargai. Kekalahan melawan Timur Leng dianggap sebagai bagian dari takdir dan ujian keimanan, bukan sebagai kegagalan total dalam perjuangannya. Akhir hayatnya menjadi subjek perdebatan di kalangan sejarawan, termasuk sejarawan Muslim. Berikut adalah pandangan sejarawan Muslim terkait akhir hayat Sultan Bayezid I, terutama dalam konteks narasi Islam. Sultan Bayezid I dikalahkan oleh Timur Leng, Tamerlane, dalam pertempuran Ankara pada tahun 4002. Kekalahan ini merupakan titik balik besar dalam hidupnya dan kekaisaran Utsmaniyah. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Arabsyah yang menulis tentang Timur Leng menyebutkan bahwa Bayezid ditangkap setelah pertempuran. Ibnu Arabsyah menggambarkan Bayezid dengan nada simpatik, meskipun ia menulis dari perspektif yang lebih pro-Timur. Setelah ditangkap, Bayezid diperlakukan sebagai tawanan oleh Timur Leng. Beberapa sumber sejarah Islam menyebutkan bahwa Bayezid dipermalukan oleh Timur, sementara yang lain menyatakan bahwa ia diperlakukan dengan hormat sebagai seorang pemimpin yang gagah berani. Sejarawan Muslim seperti Al-Makrizi dan Ibnu Khaldun memberikan catatan tentang penangkapan Bayezid, meskipun detailnya bervariasi. Beberapa menyebutkan bahwa Bayezid dijadikan tawanan dalam sangkar besi, tetapi klaim ini diragukan oleh banyak Qaisto Amtadiyam, sejarawan modern. Menurut sebagian besar sumber Islam, Bayezid meninggal dalam tawanan pada tahun 4003. Penyebab kematiannya tidak sepenuhnya jelas, tetapi beberapa sumber menyebutkan bahwa ia bunuh diri karena tidak tahan dengan penghinaan, sementara yang lain menyatakan bahwa ia meninggal karena sakit atau depresi. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Tagribirdi menyebutkan bahwa kematian Bayezid adalah akibat dari tekanan psikologis dan fisik yang dialaminya selama menjadi tawanan.
Dalam perspektif Islam, kejatuhan Bayezid sering dilihat sebagai ujian dari Allah. Sejarawan Muslim cenderung menekankan bahwa kekalahan dan kematian Bayezid adalah bagian dari takdir ilahi, serta pelajaran tentang kesombongan dan ketergantungan pada kekuatan manusia. Beberapa sejarawan juga mencatat bahwa Bayezid adalah seorang pemimpin yang taat beragama dan berusaha memajukan Islam selama pemerintahannya. Namun, kekalahannya dianggap sebagai peringatan bahwa kekuasaan duniawi adalah sementara dan hanya Allah yang memiliki kekuatan mutlak. Meskipun akhir hayatnya tragis, Bayezid diingat sebagai salah satu Sultan Utsmaniyah yang gigih dalam memperluas wilayah Islam. Kekalahannya terhadap Timur Leng dianggap sebagai ujian sementara bagi Kekaisaran Utsmaniyah yang kemudian bangkit kembali di bawah kepemimpinan putra-putranya. Secara keseluruhan, pandangan sejarawan Muslim tentang akhir hayat Sultan Bayezid Primar menggabungkan narasi sejarah dengan perspektif keagamaan, menekankan bahwa kejatuhannya adalah bagian dari rencana ilahi dan pelajaran bagi umat Islam tentang kerendahan hati dan ketergantungan pada Allah. Berikut adalah beberapa pandangan sejarawan Muslim terkait peninggalan Sultan Bayezid Permari. Sejarawan Muslim sering memuji Bayezid Permare atas keberhasilannya dalam memperluas wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Dia berhasil menaklukkan banyak wilayah di Balkan dan Anatolia, termasuk Bulgaria, Serbia, dan sebagian Yunani. Ekspansi ini dianggap sebagai upaya untuk menyebarkan pengaruh Islam dan memperkuat kekuatan politik Muslim di wilayah tersebut. Bayezid pertama terkenal karena kemenangannya dalam pertempuran Nikopolis melawan pasukan salib Eropa. Kemenangan ini dianggap sebagai momen penting dalam sejarah Islam karena menghentikan ancaman dari Barat dan memperkuat posisi Utsmaniyah sebagai kekuatan utama di wilayah tersebut. Sejarawan Muslim melihat pertempuran ini sebagai bukti dari keberanian dan kepemimpinan Bayezid I dalam membela Islam. Meskipun Bayezid IV memiliki banyak keberhasilan, kekalahannya dalam pertempuran Ankara melawan Timur Leng, Tamerlane, pada tahun 4002 menjadi titik balik yang signifikan. Kekalahan ini menyebabkan penangkapan Bayezid dan melemahkan Kesultanan Utsmaniyah untuk sementara waktu. Sejarawan Muslim sering membahas kekalahan ini sebagai ujian dari Allah dan pelajaran tentang pentingnya kerendahan hati dan ketergantungan pada Allah, terlepas dari kekuatan duniawi. Bayezid I juga dikenal karena kontribusinya dalam pembangunan masjid, madrasah, dan infrastruktur lainnya. Dia membangun Masjid Bayezid di Bursa, yang menjadi simbol kejayaan Islam pada masanya. Sejarawan Muslim menghargai upayanya dalam mempromosikan pendidikan dan kebudayaan Islam melalui pembangunan institusi-institusi keagamaan. Beberapa sejarawan Muslim mengkritik Bayezid I karena kebijakannya yang keras terhadap musuh-musuhnya, termasuk sesama Muslim. Misalnya, konfliknya dengan penguasa Muslim lainnya di Anatolia dianggap sebagai tindakan yang merugikan persatuan umat Islam. Kekalahan terhadap Timur Leng juga dipandang sebagai akibat dari kesombongan dan kurangnya persiapan yang matang. Bayezid I sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh sufi dan ulama pada masanya. Dia dikenal memiliki hubungan dekat dengan para ulama dan sufi yang memberikan legitimasi spiritual terhadap pemerintahannya. Sejarawan Muslim melihat hubungan ini sebagai upaya Bayezid I untuk memperkuat dasar spiritual dan moral pemerintahannya. Pandangan sejarawan Muslim tentang Sultan Bayezid I umumnya bercampur antara pujian atas keberhasilannya dalam memperluas wilayah dan mempertahankan Islam, serta kritik atas beberapa kebijakan dan kekalahannya. Warisannya mencerminkan kompleksitas seorang pemimpin yang berusaha menyeimbangkan kekuatan duniawi dengan tanggung jawab spiritual dalam konteks sejarah Islam.